dilaksanakan secara virtual pada tanggal 11, 12, dan 13 November 2021. Daftar sekarang di legalexpo.idlc.id karena slot terbatas. Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Oke, selamat pagi Abang, Mbak, dan adik, ya, dan adik-adik. Selamat bergabung kembali bersama kami dalam rangkaian Legal Expo yang diselenggarakan oleh FHUI. Kali ini kita akan membahas mengenai topik Good Corporate Governance. Good Corporate Governance merupakan prinsip-prinsip yang mengarahkan serta mengawasi perusahaan supaya terjadi keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam menjamin akuntabilitas para pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip ini dipergunakan menjadi standar yang ditetapkan untuk meningkatkan citra, efisiensi, dan tanggung jawab sosial negara atau perusahaan. Oleh sebab itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan kepercayaan publik dan internasional. Hal ini karena merupakan syarat mutlak bagi perkembangan dunia usaha yang benar dan sehat. Bersama kami telah hadir Bang Andi Gunawan, SH MBA, Managing Partner dari Andi Gunawan & Associates. Selamat pagi Bang Andi, apa kabar? Masih di mute Bang Andi. Selamat pagi. Gimana sehat Bang Andi? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan Adi, sehat semua. ya. Bang Adi ini memiliki pengalaman yang sangat panjang dan cukup mumpuni dalam pembahasan permasalahan ini. Nah, untuk itu, Abang, Mbak, dan adik-adik, untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan Bang Andi untuk memaparkan dan membagi pengetahuan kepada kita semua mengenai good corporate governance. Silakan Bang Andi. Terima kasih Bang Masani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya, dan tetap dalam keadaan sehat, baik fisik maupun mental, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita merasa fresh dan juga siap untuk menerima rangkaian pengetahuan atau ilmu atau pengalaman yang akan dibagikan untuk sesi seluruh hari ini, bukan cuma sesi sekarang. Karena sejak kemarin kita maraton nih sesinya ya. Jadi mudah-mudahan. Oke. Ini saya share screen sendiri atau mau ada yang bagiin ya? Silakan Bang Andi aja ya mungkin ya. Ya aja ya, boleh ya. Ya, silakan Bang Andi. Ya. Bentar. Ya. Oke, saya perkenalan dulu nih, terutama buat adik-adik dan peserta baru yang baru ketemu atau belum pernah ketemu sebelumnya. Kalau buat abang-abang, mbak-mbak, teman seangkatan ini sudah pada saling kenal semua, saya kira. Jadi mudah-mudahan ini memberikan background sedikit tentang siapa saya gitu ya. Jadi saya nggak akan bahas panjang lebar. Jadi kalau dilihat di sisi kanan itu adalah karir profesional saya, sedangkan yang di sebelah kiri itu adalah karir pendidikan saya. Nah, untuk pendidikannya sendiri, kalau untuk karir profesional saya cukup konsisten gitu ya bekerjanya di bidang hukum, tapi kalau untuk karir pendidikannya sangat-sangat tidak konsisten. Nah, sekalian promosi nih, kalau nanti pengen tahu apakah ketidakkonsistenan itu bermanfaat atau tidak bermanfaat, nanti setelah sesi ini join di sesi meet and greet dengan saya langsung ya. Jadi setelah ini ada sesi meet and greet dengan saya, nanti kita bicara soal itu, soal pengalaman. Dan memang kebetulan saya juga ada aktivitas senang mengajar juga, berbagi ilmu di beberapa tempat. Itu juga tempatnya di mana, dan saat ini memang saya juga aktif di bidang di kepengurusan HKPM, yaitu Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Jadi itu kira-kira background saya. Nah, kita langsung. Nah, oke. Ini pengantar sebenarnya, tapi mohon maaf, ini saya nggak tahu nih kenapa tampilannya kok kayak kepotong gitu ya. Oke, judulnya aja nih yang hilang nih, tapi mudah-mudahan nggak apa-apa. Ini judul slide-nya ini sebenarnya pengantar. Jadi apa yang akan kita bicarakan hari ini itu sebenarnya tujuannya adalah saya ingin memberikan suatu fondasi pemahaman yang mudah-mudahan solid dan benar gitu terhadap GCG itu apa yang dimaksud dengan konsep GCG gitu ya. Mem-WFH-kan diri dia mah. Kenapa GCG itu menjadi suatu hal yang penting dan semakin kritikal untuk masa-masa sekarang. Apa itu yang dimaksud dengan GCG? Dan terutama buat adik-adik mahasiswa atau yang baru lulus, yang baru bersentuhan dengan dunia praktek, terkadang masih mengawang-awang ya tentang pengertian tentang GCG. Apakah GCG itu suatu produk hukum positif? Apakah GCG itu merupakan suatu konsep? Dan kalau memang suatu konsep atau prinsip, bagaimana sih sebenarnya penerapannya seperti itu? Dan apa saja yang kita harus pahami tentang suatu GCG? Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri ya, jadi sebenarnya GCG ini udah ada badannya, namanya KNKG ya. Dulu namanya KNKGCG, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. Sekarang diganti namanya KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governance. Nah, itu lembaganya apa sih gitu. Nanti saya juga boleh bisa cerita sedikit, dan sedikit juga latar belakang kenapa GCG itu menjadi sangat penting ya, terutama di sektor-sektor yang melibatkan pengumpulan modal dari masyarakat maupun keuangan negara.
Nah, itu ada di pasar modal, industri jasa keuangan, dan itu juga nanti. Dan yang paling penting dari sesi ini yang ingin saya tekankan adalah di poin terakhir, yaitu kita sebagai profesional hukum itu bisa mengambil peran apa gitu dalam proses penerapan GCG itu. Karena penting buat kita untuk tahu nih ini konsep apa, dan juga bagaimana kita mengambil peran, memberikan kontribusi value added sebagai bagian dari pekerjaan profesional kita sehari-hari. Atau lebih sederhananya juga bisa kita anggap ini di mana kita bisa mencari nafkah dari lahan GCG ini gitu. Itu seperti itu ya kira-kira kalau mau lebih yang paling sederhananya gitu. Nah, itu baru keluar ya. Mantap ya. Hari ini saya agak kesulitan ini dengan slide-nya nggak mau bergerak. Oh baik Pak, kalau gitu saya bantu ya Pak untuk share screen-nya. Tolong saya stop ya punya saya ya. Iya baik Pak. Ya. Berapa orang pesertanya? Ini stop share. Ya, tolong dibantu aja deh. Ya. Tadi udah sampai di slide nomor berapa? Terus, ya. Nah ini udah next slide-nya. Oke. Ya. Nah, ini. Jadi mulai dengan sejarah singkat aja gitu ya. Sebenarnya ini bukan sejarah sih, ini sebenarnya latar belakang ya. Nanti akan saya perbaiki judulnya. Ini sebenarnya latar belakang. Kenapa GCG itu timbul gitu. Jadi GCG ini sebenarnya timbul karena adanya konsep atau teori dari badan hukum artificial, subjek hukum artificial, timbulnya sudah berupa badan hukum gitu. Nah, jadi karena adanya subjek hukum artificial yang dikelola oleh individu manusia, natural person gitu ya, artificial person dengan natural person, itu ada gap gitu, ada gap di mana terjadi suatu kesenjangan antara the real owner sama the jure owner gitu, seperti itu. Jadi ada di mana karena institusi itu kan yang memiliki orang-orang juga atau pemegang saham ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu institusi itu diurus oleh suatu tim manajemen gitu. Nah, itu tim manajemen ini memiliki suatu kewenangan-kewenangan tertentu ya yang memang diberikan secara konstitusional berdasarkan anggaran dasar. Nah, kewenangan-kewenangan dan juga kewenangan si tim manajemen dan kewenangan pemilik ini itu kadang menimbulkan suatu gap gitu ya, perselisihan, dan itu bisa dan sering terjadi gap itu menimbulkan perselisihan. Nah, jadi sehingga perlu diatur semacam suatu mekanisme, suatu sistem yang bisa menjembatani antara gap-gap itu. Nah, ini kira-kira latar belakangnya. Ya, kalau untuk slide-nya ini sendiri silahkan dibaca saja ya, karena saya memang bikin slide agak banyak untuk dibaca-baca. Kalau untuk penyampaiannya mungkin nggak akan setiap slide akan saya bahas gitu ya. Oke, next slide-nya. Next slide-nya adalah kita bicara bisa tolong next slide-nya ya. Nah, ini sebenarnya adalah milestone. Next slide ini adalah milestone perkembangan GCG. Nah, jadi kalau boleh ini saya cerita sedikit secara singkat saja dari masing-masing kasus. Ini saya pilihkan beberapa case yang memang sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan GCG. Dulu di tahun 2019 itu ada kasus antara Dodge sama Henry Ford. Kalian mungkin pasti kenal lah ya dengan Ford dan Dodge, itu adalah merek-merek mobil terkemuka di Indonesia. Jadi cerita singkatnya itu adalah Henry Ford itu punya dengan model T-car-nya yang sangat sukses di tahun 1910-an itu mendirikan perusahaan, dan Dodge itu adalah menjadi minority shareholders-nya gitu ya. Henry Ford sendiri tetap majority shareholders-nya. Nah,
Nah ini perusahaan ini berkembang, profitnya banyak gitu ya, tinggi ceritanya. Lalu biasa kalau profit tinggi itu kan pemegang saham mengharapkan satu dividen yang besar, ya. Kalau bisa payout rasionya 100% gitu kan, kalau maunya mereka begitu. Nah, dan dalam beberapa tahun buku itu mereka Ford itu punya policy membagikan yang namanya special dividend, ya, dividen khusus, karena keuntungannya memang luar biasa bagus itu. Nah, dalam suatu kesempatan, dalam suatu tahun buku, Ford ini memutuskan untuk tidak lagi membagikan special dividend kepada seluruh pemegang saham, termasuk dirinya sendiri sebagai majority shareholders. Dan instead of dibagikan sebagai special dividend, si Henry Ford ini mengalokasikan dana yang seharusnya di special dividend itu untuk kepentingan yang lebih luas dalam perspektif dia, yaitu berupa ekspansi usaha, lalu membuka lapangan kerja baru, dan juga untuk social funding untuk community. Jadi gitu kira-kira ya. Jadi mereka kayak, kalau istilah kita yang kerennya sekarang itu kayak giving back to the community gitu ya. Jadi itu yang dilakukan Ford. Kalau dari luaran itu terlihat baik gitu ya, kalau dari sisi awam itu. Tapi dari sisi pemegang saham itu tidak terlihat baik gitu. Kenapa? Itu berarti akan mengurangi porsi dividennya mereka. Dan itulah yang Dodge rasakan gitu. Dodge merasa ini nggak fair buat saya, itu harusnya jatah saya nih buat bagi dividen nih gitu. Jadi gimana nih? Nah, akhirnya mereka bersengketa, berselisih sampai ke pengadilan, gitu ya. Pengadilan di Amerika sana. Nah, singkat cerita, ada beberapa level pengadilan juga seperti kita. Di tingkat pertama itu memang si Henry Ford itu dimenangkan, gitu ya, oleh si pengadilan. Dan menarik sekali di saat-saat seperti itu ya, tahun 1919 mereka sudah para hakim di sana waktu itu sudah menarasikan yang namanya business judgment rule. Kalau istilah kita sekarang itu business judgment rule. Artinya apa yang dilakukan Ford itu adalah dengan ada pertimbangan bisnisnya, yaitu untuk kepentingan perusahaan jangka panjang, ya, dengan perluasan, dengan membuka lapangan kerja, dengan giving back to community, itu dianggap sebagai, dan itu adalah merupakan suatu kewenangan Ford sebagai manajemen, ya, karena memang Ford juga megang manajemennya dan juga sebagai majority shareholders. Dan itu, tapi Dodge punya pembelaan lain yang merasa itu adanya dia merasa menjadi di abuse gitu ya, sebagai minoritas dia merasa di abuse gitu dengan itu. Dan kasus berlanjut sampai akhirnya di Supreme Court levelnya itu si Dodge-nya ini dimenangkan. Nah, jadi George menang nih waktu itu, sehingga si Henry Ford harus membayar si Dodge. Nah, memang ujungnya memang mereka split up ya, akhirnya mereka pisah dan Dodge mendirikan pabriknya sendiri gitu, dan kita kenal mereknya Dodge gitu sekarang itu. Nah kalau misalnya case seperti itu terjadi zaman sekarang, itu udah pasti itu akan masuk kategori yang namanya sustainable growth itu, dan tindakan Henry Ford mungkin bisa dibenarkan gitu seperti itu, karena memang banyak sekali sekarang peraturan hukum positif yang memang memandatkan perusahaan-perusahaan itu untuk menerapkan apa yang Henry Ford itu lakukan seperti itu. Nah, tapi zaman itu tidak demikian, malah sebaliknya justru yang terjadi, karena mereka masih strict berpegangan kepada teori bahwa yang namanya pemegang saham itu adalah berhak atas keuntungan perusahaan gitu. Jadi kacamatanya agak sempit pada waktu itu, sehingga si Dodge itu bisa menang akhirnya gitu loh. Nah, tapi kasus itu men-trigger yang namanya perdebatan dan diskusi publik lebih lanjut, sehingga konsep-konsep GCG, teori GCG itu berkembang sejak saat itu. Itulah kenapa saya bilang Dodge dan Henry Ford case ini merupakan suatu milestone dalam perkembangan GCG secara internasional. Nah, kalau di Indonesia sendiri gitu ya, sebenarnya kita juga sudah mulai menerapkan dan belajar lah gitu ya sejak awal berkembangnya dunia usaha di Indonesia gitu ya, mungkin dari sejak tahun 80-an gitu misalnya seperti itu. Tapi kita mendapatkan boost ya, artinya boost untuk penerapan GCG itu pada saat krisis itu terjadi tahun 98 gitu ya. Mungkin kalau sebelum krisis itu yang terjadi adalah ya ini seperti kayak formalitas saja buat suatu perusahaan untuk menerapkan GCG di dalam sistemnya gitu, sebagai suatu bentuk compliance gitu ya, seperti itu.
Tapi setelah krisis terjadi itu menjadi sangat masif dan intensif gitu untuk penerapannya di krisis 98, di mana banyak perusahaan bertumbangan, dan part of the outcome, part of finding yang ditemukan pada setelah krisis 98 itu memang banyak juga manajemen yang tidak prudent gitu dalam menjalankan manajemen pengelolaan perusahaannya, dan itu yang memboost penerapan GCG di Indonesia. Kasus berikutnya adalah, saya ambil contoh satu lagi adalah tentang Garuda Indonesia. Ini saya kira cukup recent, ini yang baru gitu ya, dan itu yang ada laporan keuangan. Ini kenapa saya ambil contohnya, karena ini common terjadi biasanya. Inilah yang biasanya terjadi, yaitu ketidakakuratan dalam pengungkapan informasi keuangan perusahaan. Itu di dalam laporan keuangan biasanya. Di Garuda Indonesia kita tahu ceritanya, mungkin sudah banyak yang baca di media, yaitu tentang pengakuan potensial revenue selama 10 tahun ke depan yang berasal dari kontrak yang memang masih contingent sifatnya waktu itu, dan tapi diakui gitu. Nah, itu ada kesalahan dan mengakibatkan fluktuasi harga saham yang signifikan gitu, sehingga akhirnya tetap disuspend dan direksinya dipanggil, diinvestigasi, lalu dikenakan denda. Ya, seperti itu. Nah, yang saya kira yang menarik, yang juga milestone buat di Indonesia adalah kasusnya Ibu Karen. Mungkin juga ini banyak yang kita dengar gitu ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena sangat jelas gitu ya, para hakim di Indonesia, terutama di level Mahkamah Agung gitu ya, itu menerapkan suatu prinsip, suatu asas-asas yang memang mencerminkan prinsip GCG, yaitu memang mungkin kalau yang mengikuti udah tahu lah Bu Karen dianggap bersalah gitu ya, karena divest investasi migas di blok migas di Australia sana, dianggap merugikan negara lah segala macam gitu ya. Nah tapi ujungnya Mahkamah Agung menetapkan Bu Ibu Karen tidak bersalah. Dan yang menarik buat perkembangan dari perspektif GCG itu adalah alasan yang digunakan oleh majelis hakim, yaitu yang bilang bahwa memang Ibu Karen itu mengambil keputusan itu, dan dia dilindungi oleh asas yang namanya business judgment rule. Yaitu business judgment rule, mereka sudah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Memang ada elemen di sana findingnya gitu ya, kalau kita baca di putusan tingkat pertama dan tingkat kedua yang mengalahkan Bu Karen, memang ada semacam ketidaktaatan terhadap prosedur, ya. Tapi tidak terbukti bahwa Bu Karen itu mengambil keuntungan pribadi maupun untuk kelompoknya dari transaksi itu, dan dia bisa membuktikan bahwa itu adalah sifatnya cut loss gitu istilahnya gitu ya, supaya tidak rugi terus-menerus yang akhirnya mengedrek profitability Pertamina saat itu. Itu bisa dibuktikan. Nah, yang menarik dari perspektif GCG, seperti saya bilang, di situ di prinsip business judgment rule itu diterapkan. Apa itu prinsip business judgment rule? Nanti saya akan next slide. Nah, itu adalah beberapa milestone ya dalam GCG-nya. Ya. Nah, kalau secara definisi, ini ada beberapa definisi nih GCG ini ya. Ada dari IFC, ada OECD, bahkan di BUMN, bahkan KNKG juga memberikan definisi gitu ya. Intinya adalah yang namanya GCG itu adalah merupakan suatu struktur dan proses gitu ya, yang memang disiapkan dalam pengelolaan suatu institusi, baik publik maupun perusahaan gitu ya, baik swasta, supaya terjadi yang namanya supaya terjadi yang namanya kejelasan antara fungsi, tanggung jawab, dan wewenang, juga terjadi yang namanya proses check and balance yang bisa berjalan, gitu loh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya company itu bisa tumbuh dan berkembang secara sustainable, baik dari sisi perkembangannya maupun dari sisi profitability-nya. Itu yang kira-kira. Next slide-nya. Nah, tapi saya lebih, instead of definition, saya mungkin lebih tertarik untuk memastikan bahwa rekan-rekan atau adik-adik nih terutama yang masih muda itu paham maknanya GCG itu apa. Oh, ini sebelum saya lupa nih ya, sepertinya governance ini sudah diabsorb. Kalau dulu kita mengartikan governance itu kan sebagai tata kelola ya, menerjemahkan. Tapi sepertinya kata governance sendiri ini sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia, meskipun saya coba cari di kamus besar kita itu kok belum ada definisinya gitu. Tapi ini sudah diadopsi karena KNKG sendiri itu merupakan kepanjangan dari Komite Nasional Kebijakan Governansi gitu ya. Nah, jadi saya lebih tertarik supaya adik-adik ini terutama yang muda-muda itu
paham maknanya governance itu apa, yaitu memang itu adalah suatu attitude sebenarnya ya. Governance itu adalah suatu attitude dalam mengelola apa yang menjadi kewajibannya secara penuh tanggung jawab. Jadi masing-masing fungsi, masing-masing organ di dalam suatu organisasi itu pasti punya fungsi dan tanggung jawabnya, dan mereka diharapkan untuk menjalankan itu dengan penuh tanggung jawab dan dengan kewenangan dan tanggung jawabnya yang sudah secara jelas dibagi. Nah, untuk bisa begitu maka perlu disiapkan yang namanya struktur, proses ya, supaya dan pedoman gitu, supaya kita bisa menjalankan yang namanya fungsi check and balance. Nah, itu kira-kira maknanya gitu ya, itu esensi dari governance sendiri. Next. Jadi kalau fungsi GCG itu adalah sebagai rambu, sebagai pedoman gitu ya, dan tujuannya adalah seperti tadi untuk menjalankan perusahaan secara transparan. Next, ini silakan dibaca aja. Saya lebih akan next slide-nya. Nah, ini informasi tadi tentang KNKG itu apa, ini ada websitenya juga, boleh dilihat silahkan. Jadi KNKG itu adalah komite yang dibentuk oleh Menko Perekonomian yang diberikan mandat untuk mengembangkan penerapan GCG di sektor publik dan korporasi. Nah, KNKG itu sebenarnya sudah muncul dulu namanya KNKCG itu di tahun 99, seperti tadi saya bilang itu setelah krisis gitu ya, saat krisis tepatnya. Lalu mengalami beberapa perbaikan itu di tahun 2004 dan KNKG itu ada pengurusnya yang terakhir adalah sekarang yang menjabat ya, itu dipimpin oleh Prof. Mardiasmo sekarang. Ya. Itu sekilas tentang KNKG. Next. Oke, next slide. Jadi, untuk menjelaskan KNKG, saya mau mengambil model yang memang ada di dalam satu buku ya. Buku ini judulnya Lead by CGC. Ya, itu buku ditulis oleh Pak Mas Ahmad Daniri. Beliau adalah tokoh dalam GCG di perkembangan GCG di Indonesia, dan beliau menggunakan suatu model yang namanya rumah governance untuk lebih mudah gitu ya, supaya kita lebih mudah memahami konsep GCG itu seperti apa. Jadi kalau diibaratkan rumah, di dalam GCG itu ada elemen-elemen yang namanya prinsipnya apa, strukturnya apa, prosesnya apa, dan outcome yang diharapkan itu seperti apa. Itu. Jadi kita akan, nah ini adalah dengan melihat rumah ini mudah-mudahan adik-adik atau rekan-rekan yang belum familiar sama GCG bisa memvisualisasikan sebenarnya, karena konsep GCG itu sendiri cukup abstrak gitu ya kalau memang tidak dibantu dengan ilustrasi yang memudahkan untuk memahami seperti itu. Nah ini kalau kita lihat di sini ada prinsipal, ada strukturnya, ada prosesnya. Itu adalah, dan outcome itu adalah hasil yang diharapkan. Nah, itu adalah suatu paket dalam suatu GCG. Next. Nah, tadi di rumah itu ada prinsip. Kita mulai dari bawah nih, ya, mulai dari bawah. Ya, itu pondasinya. Ya, prinsip itu adalah pondasinya. Dalam teori GCG itu prinsip yang paling mendasar dan harus dipahami itu adalah yang namanya prinsip tarif. Tarif itu merupakan akronim dari 5 elemen prinsip GCG. Transparency, accountability, responsibility, independence, dan fairness. Ya gampangnya tarif, udah itu aja gitu ya. Nah, dari penerapan prinsip-prinsip ini dengan didukung oleh proses dan didukung oleh structure yang ada, yang di-create untuk, maka itu diharapkan akan tercipta yang namanya sustainable growth dari suatu institusi atau perusahaan dalam hal ini. Next. Nah, apa sih artinya tarif itu gitu ya? Ini coba dibilangnya. Jadi kalau kita lihat, kita mulai dari tarif gitu ya. Namanya transparansi itu udah jelas dari namanya adalah bahwa pengungkapan dan penyediaan informasi yang dapat diakses oleh stakeholders, bukan cuma oleh shareholders, bukan cuma oleh manajemen komisaris. Jadi diharapkan informasi penting yang material gitu ya untuk diketahui yang menjadi haknya si stakeholders itu bisa diungkapkan secara proper. Nah ini nanti dalam strategi pengungkapannya pun bukan hal yang mudah ya untuk dilakukan, karena harus ada pedomannya juga gitu. Bagaimana mengungkapkan informasi supaya informasi itu memang diterima tidak secara salah atau misleading gitu oleh para audiensnya.
Nah, itu adalah transparansi. Jadi sebenarnya itu adalah keterbukaan. Yang kedua adalah accountability atau akuntabilitas. Nah, itu bicara tentang prinsip di mana harus ada job desk sebenarnya. Ya, job desk itu tentunya di satu paket dengan yang namanya fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab. Nah, kenapa akuntabilitas ini jadi perlu? Karena nanti itu terkait dengan prinsip yang ketiga, yaitu pertanggungjawaban. Kalau akuntabilitasnya itu, accountability-nya itu jelas, maka dalam mengecek atau melakukan check balance terhadap pertanggungjawaban atau aspek responsibility itu juga menjadi jelas. Kalau accountability-nya itu tidak jelas, maka pada waktu mencari responsibility itu juga tidak jelas, jadi susah gitu. Ini tanggung jawab siapa sebenarnya dalam hal ini, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah independensi. Independensi ini adalah jadi antara satu organ dari satu institusi atau perusahaan dalam hal ini ya, misalnya direksi, komisaris, dan RUPS, itu memang harus saling independen dan mereka harus tapi ada satu kesamaannya, yaitu mereka harus meletakkan kepentingan perusahaan sebagai prioritas nomor satunya. Nah, memang nanti akan ada terjadi tarik menarik nih ya, antara kepentingan-kepentingan pemegang saham, kepentingan direksi gitu ya, bahkan kepentingan karyawan juga nanti akan ada tarik-menarik. Tapi diharapkan dengan adanya pedoman-pedoman yang dihasilkan dari produk GCG ini itu bisa menjadi jelas gitu bagaimana cara mengatur atau mengelola yang namanya conflict of interest itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah fairness. Ya, jadi fairness. Jadi fairness ini kita bicara tentang kewajaran dan kesetaraan. Sebenarnya kita bicara equal treatment lah ini ya. Jadi terhadap stakeholder itu harus ada equal treatment. Jadi kalau ada satu, misalnya ya dalam contoh sehari-hari, kalau ada informasi yang diberikan kepada suatu stakeholders, maka stakeholders yang lain itu harus diberikan akses untuk memperoleh informasi yang sama. Ya. Nah, ini juga bukan hal yang gampang untuk diterapkan, easier said than done kalau kata orang gitu ya. Nah, nanti ini saya mau promosi ini, kalau mau tahu tentang yang seperti ini, nanti silahkan ikut sesinya Ibu Catherine Grace ya, dari Bank Permata. Nanti beliau yang akan menjelaskan tentang challenge-nya apa aja sih seperti ini gitu ya. Silakan, next. Nah, itu adalah kita tadi bicara prinsip. Nah, untuk bisa memahami prinsip-prinsip, untuk bisa membangun suatu struktur atau proses, ada beberapa doktrin hukum. Ini saya balik lagi nih ke zaman kuliahan kita nih ya, zaman kuliahan terutama mungkin kuliahan organisasi perusahaan kali ya, yang harus kita pahamin, harus kita solid dulu nih memahaminya gitu ya. Nah jadi ada yang namanya doktrin fiduciary duties, ada namanya tadi saya sebutkan business judgment rule, ada pemahaman tentang intra vires, ultra vires, terus piercing corporate veil sama derivative action. Nah, di sini saya tidak menjelaskan apa itu. Nah, saya sekarang challenge. Ini mohon bantuan juga panitia nih, ada insentif nih ya dari saya nanti yang bisa menjawab. Jadi satu, kalau Anda bisa menerangkan dengan singkat lewat chat room sekarang, ya sambil sampai sesi ini selesai maksud saya gitu ya. 3 saja dari 5 prinsip itu dengan akurat, 5 penjawab pertama akan mendapat hadiah Rp100.000 masing-masing. Tolong mohon bantuan Bang Matsani dicatat ya. Siap Bang Andi, siap. Jadi tolong dilihat menjawab pertama dengan benar, nanti kita lihat jawabannya benar atau kurang tepat. Silahkan pilih saja 3 dari 5 ini yang mau menjawab lewat kolom chat room, kirimkan. Yang benar 5 penjawab pertama akan mendapat 100.000 masing-masing. Jadi 500.000 in total. Ya, oke. Lumayan untuk beli pulsa ya Bang Dia. Ya, nanti dalam bentuknya nanti saya titipin ke panitia lah. Siap. Ya, oke. Siap. Nah, next slide. Ini saya nggak jelaskan dulu ya. Nanti kita karena ini jadi quiz gitu ya, jadi quiz. Next. Nah, itu tadi kita bicara, kalau balik lagi nih saya cuma slide ini hanya untuk refresh saja, untuk reminder aja. Ini tadi kita bicara prinsipal nih. Sekarang yang paling bawah tuh, yang paling bawah itu kayak fondasinya gitu. Nah, yang namanya dalam struktur bangunan fondasi itu harus kokoh. Nah, jadi kita harus paham dulu dengan benar prinsip tarif itu apa gitu untuk bisa memahami GCG gitu ya. Nah,
Lalu kita sekarang meningkat ke lapisan atasnya sendiri yang namanya structure. Dari prinsip itu nanti akan dibentuklah suatu structure. Next slide. Ya. Nah, structure ini sendiri kita bicara dalam institusi korporasi gitu ya. Kita tahu bahwa struktur perusahaan itu terdiri dari organ-organ gitu kan. Ada organ RUPS, ada BOD, ada BOC gitu kan. Lalu di dalam apa? Nah, itu adalah yang standar. Memang semua mandat-mandat GCG itu memang dijalankan oleh ketiga organ itu gitu. Cuma dalam prakteknya setiap organ itu butuh bantuan gitu loh ya. Butuh bantuan dalam bentuk komite-komite kerja gitu loh ya, komite kerja. Nah, nanti siapa yang akan membawahi komite kerja itu tergantung dengan fungsinya gitu loh. Fungsinya mau apa gitu misalnya. Nanti ada komitenya apa saja nanti kita akan lihat di slide berikutnya gitu ya. Nah, jadi komite-komite ini nanti akan bekerja membantu organ-organ utama perusahaan ini untuk menerapkan, mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG di dalam praktek usahanya, dalam praktek kegiatan mereka sehari-hari gitu. Ya. Jadi tapi komite ini sendiri nanti akan bertanggung jawab kepada masing-masing prinsipalnya ya. Tapi pertanggungjawaban secara hukum itu tetap melekat kepada yang namanya organ-organ perseroan yang utama, direksi, komisaris, dan forum RUPS. Itu kira-kira. Nah, next. Nah, jadi kalau dalam struktur governance itu gitu ya, itu merupakan dalam penyiapan struktur penerap implementasi GCG itu fokusnya itu memang harus ada seperti tadi saya bilang itu harus ada pemetaan fungsi gitu loh. Jadi tiap-tiap unit itu harus tahu fungsinya apa gitu ya. Dan juga aktivitasnya. Jadi fungsi dan aktivitas gitu loh. Kenapa ini jadi penting? Karena yang paling esensial biasanya dalam yang menjadi challenge atau tantangan dalam penerapan GCG itu adalah selalu memanage atau mengelola yang namanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini bisa terlihat nyata, bisa juga samar-samar gitu loh. Dan itu memang butuh skill untuk melihat atau mengantisipasi potensi yang namanya konflik. Dan itulah kenapa diperlukan pedoman. Dan pedoman-pedoman itu sifatnya memberikan guidance itu, seperti itu. Dan dalam struktur governance itu juga harus mencerminkan proses untuk melakukan check and balance gitu ya. Nah, jadi dalam struktur governance itu juga ada nanti seperti tadi saya bilang ada komite tuh ya. Itu yang di bawah ada internal audit, ada risk management, nominasi remunerasi, corporate secretary, dan compliance. Next. Nah, itu tadi kita bicara struktur, sekarang kita bicara proses. Nah, kalau proses ini, kalau digambar ini ya, diilustrasikan seperti tiangnya gitu. Proses ini adalah next slide-nya. Jadi seperti mekanisme pelaksanaan, ya. Jadi prinsipnya udah ada, terus strukturnya udah dibuat, infrastrukturnya udah dibuat, gitu ya, komitmennya itu ada. Nah, terus cara ngejalaninnya gimana? Nah, itu adalah prosesnya kira-kira, ya. Nah, jadi proses governance itu kalau dalam perusahaan-perusahaan mungkin pernah dengar namanya istilahnya SOP gitu ya. Ya, nah SOP itu biasanya disusun berlandaskan kepada pedoman-pedoman yang memang sudah dibuat gitu loh, seperti itu. Dan membentuk SOP itu memang itu sudah lebih konkret gitu ya dalam aktivitas sehari-hari. Nah, itu yang memang untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan kebijakan itu berlangsung secara independen. Ya, mungkin saja ada kesamaan keputusan, kesamaan pandangan antara organ-organ perusahaan. Nantinya putusan direksi, komisaris, dan pemegang saham itu sama gitu sebenarnya. Tapi itu tidak boleh saling mempengaruhi atau intervensi sebenarnya dalam teori seperti itu. Ya, dan semua itu harus dilandaskan pada satu tujuan, yaitu kepentingan terbaik perusahaan, the best interest of the company, gitu ya. Next. Nah, jadi kalau bicara soal implementasinya, ya tentang proses implementasi GCG itu adalah merupakan suatu proses yang panjang. Kenapa? Dimulai dari komitmen, lalu dilakukan dengan mem-create suatu sistem,
dan diakhiri dengan menginternalisasi sistem itu menjadi satu culture. Nah, ini adalah prosesnya. Dan ini bukan suatu proses yang singkat, gitu ya. Dan itu terbukti, ini penerapan GCG itu merupakan true test dari komitmen yang berkesungguhan, gitu ya, yang komitmen yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan oleh para pemilik, owner, dan juga manajemen suatu institusi. Karena ini tidak sebentar ya waktu yang dibutuhkan untuk membiasakan penerapan GCG, dan juga ini butuh effort yang luar biasa dan juga investasi awal yang tidak sedikit gitu. Karena harus meng-create sistem, mungkin untuk meng-create sistem harus nyewa konsultan, terus membentuk komite juga harus ada remunerasinya segala, itu ada investasi di situ. Dan emang awalnya itu terkesan seperti cost center gitu loh. Tapi dalam teori GCG itu in the medium and long run itu akan menjadi suatu advantage buat suatu company yang sudah berhasil menerapkan GCG. Kenapa? Nanti akan kita lihat ya. Next. Sama aja ini kalau dilihat dari bawahnya ya. Jadi saya nggak usah governance, structure, mekanisme, proses, outcome. Oke, next. Silahkan dilihat. Nah, terakhir adalah outcome nih ya. Atapnya nih kita ngomong nih. Hasilnya dari apa yang kita harapkan? Next. Kenapa kita harus outcome apa yang kita harapkan gitu loh dari GCG ya. Nah, ini adalah listnya ya. Hanya sebagian saya kira yang listnya itu ya. Ada kesinambungan, efisiensi dan seterusnya di dalam ini. Saya nggak akan bacain satu-satu, silakan dibaca. Tapi saya akan lebih tertarik untuk mungkin merangkumnya dalam slide berikutnya. Next. Nah, ini dia benefitnya gitu ya. Nah, jadi benefitnya seperti ini. Ini rangkuman dari manfaat penerapan GCG itu apa sebenarnya? Jadi kalau kita lihat ya, ada yang namanya, kita kan tujuan yang ingin dicapai dengan penerapan implementasi GCG itu adalah sustainable development and profitability sebenarnya dari suatu perusahaan. Dan itu akan berdampak kepada economic, social, and environmental. Jadi surrounding-nya. Nah, kalau kita lihat nih benefit yang dirangkum di sini menurut saya sudah cukup representatif mewakili keuntungannya. Pertama adalah improve control and risk mitigation. Jadi kalau proses GCG itu sudah berjalan, itu seperti yang saya bilang akan ada proses structure yang akan melakukan check and balance gitu loh. Memang keputusan akhir itu akan terletak kepada direksi untuk pengelolaan dan komisaris untuk pengawasan, dan ultimate decision tetap ada di shareholders. Tapi dalam proses sebelum pengambilan keputusan itu akan ada proses check and balance-nya seperti itu. Ya, dan itu jauh lebih baik timbang perusahaan tidak menerbitkan GCG. Lalu efisiensi operasional. Dengan adanya SOP gitu ya, itu saya kira itu akan lebih menyeragamkan dan lebih memudahkan dari sisi manajemen untuk mengelola dan mengantisipasi baik dari sisi budgeting maupun pengawasan gitu seperti itu. Dan ketiga adalah reputation ya. Mereka yang perusahaan-perusahaan yang menerapkan GCG itu mempunyai reputasi yang relatif lebih baik timbang yang tidak menerapkan. Ya, dan itu nanti akan membawa kepada yang namanya financing. Nah, ini tadi saya bilang gitu loh. Kenapa terkesan sebagai cost di awal, tapi itu akan menjadi advantage seorang untuk perusahaan yang memang sudah menerapkan GCG. Orang yang sudah menerapkan GCG akan membangun reputasi baik. Reputasi baik itu akan dicari oleh para financier. Ya. Sehingga pada waktu mereka membutuhkan pendanaan gitu misalnya, itu financier atau kreditur itu akan lebih prefer kepada mereka yang menerapkan GCG ketimbang tidak gitu loh. Makanya itu bisa dibilang mereka akan mempunyai low cost capital access. Jadi pada waktu mereka mencari pembiayaan karena banyak yang minat ya biasa hukum pasar berlaku ya, supply and demand. Kalau nanti banyak pilihan, mereka tentu akan pilih yang paling murah dari sisi cost-nya gitu ya, dari sisi cost pembiayaannya. Dan saya sudah melihat gitu ya di beberapa kesempatan di mana perusahaan yang menerapkan GCG itu gampang sekali bahkan ditawar-tawarin gitu untuk fundingnya oleh para kreditur bank-bank gitu. Bank-bank itu rebutan gitu. Terutama untuk model-model yang cash rich company gitu ya itu ditawarkan. Nggak apa-apa deh bunganya misalnya discounted dari market gitu berapa persen, nggak usah pakai collateral gitu misalnya seperti itu. Ya kenapa? Karena dari sisi kreditur atau bank itu sendiri sudah melihat dari
risk profile dari perusahaan ini memang rendah gitu, seperti itu. Ya, oke, itu kira-kira summary daripada benefit dari penerapan GSG, dan itu akan berlangsung over the time gitu ya. Itu akan berlangsung over the time. Makanya sangat disayangkan kalau ada perusahaan yang sudah mempunyai reputasi baik di bidang GSG lalu melakukan suatu kekeliruan atau kesalahan gitu ya oleh tim manajemennya, itu yang sangat disayangkan gitu, karena itu akan merusak apa yang sudah dibangun atau mengganggu lah gitu ya, seperti yang sudah dibangun dengan susah payah. Next. Nah, saya bicara sedikit peran KNKG. Saya tadi bilang ya, KNKG itu apa sih? Itu adalah sebenarnya lembaga negara gitu sebenarnya yang dibentuk oleh Menko. Dia adalah di bawah Menko Perekonomian. Dan perannya dia itu ini supaya dipahami dengan benar, KNKG itu tidak mengeluarkan produk hukum positif. Ya. KNKG itu hanya mengeluarkan pedoman-pedoman, ya, dan rekomendasi kebijakan kalau untuk publik. Kalau untuk swasta mereka sifatnya mengeluarkan pedoman-pedoman. Nah, pedoman-pedoman atau rekomendasi itulah yang nanti akan ditranslasikan atau diimplementasikan menjadi produk hukum positif oleh instansi berwenang yang terkait. Misalnya dia bisa, misalnya contohnya dia KNKG membuat suatu pedoman tentang tata kelola perusahaan yang baik gitu, baik untuk perusahaan macam-macam perusahaan pembiayaan, perusahaan keuangan, perbankan. Nah nanti pedoman itu akan direfleksikan atau dituangkan menjadi produk hukum positif oleh instansi berwenang yang berkait. Apakah oleh itu OJK, apakah itu oleh BI gitu misalnya, apakah itu oleh LPS. Baik pedoman itu nanti baik untuk external business maupun internal organization-nya mereka, seperti itu. Ya. Lalu pedoman itu sendiri itu tidak bersifat rigid. Dia mengalami suatu evolusi dan berubah-ubah terus karena dia harus beradaptasi dengan dunia bisnis yang terjadi. Jadi kita mesti kalau dalam penerapan GSG kita mesti rajin-rajin juga ngelihat nih ya. Pedoman untuk misalnya whistleblowing apa, pedoman untuk keterbukaan informasi apa gitu, seperti itu ada. Dan memang kalau buat kita praktisi biasanya kita tinggal lihat POJK-nya kalau untuk emiten ya, atau bisa ngelihat dari peraturan dari instansi yang berwenang yang terkaitnya. Nah, itu kira-kira. Nah, tadi saya bilang sedikit bahwa yang namanya organ perusahaan itu butuh bantuan ya, berupa komite-komite yang bekerja di bawah mereka dalam penerapan GSG. Nah, apa saja komitenya? Nah, ini ada nih contoh-contohnya nih ya. Ada komite GSG, ada komite audit, nominasi, kebijakan risiko, manajemen risiko, dan juga sekretaris perusahaan. Dan beberapa dari komite ini sifatnya sudah mandatori. Sudah mandatori itu harus dimiliki oleh suatu perusahaan-perusahaan, terutama sekali yang go public dan mau go public, dan juga mereka yang bergerak di bidang jasa keuangan. Itu sudah mandatori, artinya harus, karena sudah ada dasar hukum positifnya. Nah, kalau yang belum, nah untuk resiko gitu misalnya itu di sektor jasa keuangan itu sudah mandatori juga gitu, seperti itu ya. Tapi kan kalau mungkin di bidang manufaktur gitu misalnya, itu mungkin resiko juga tergantung sama bisnisnya. Di bidang jasa gitu misalnya, non keuangan gitu, itu mungkin juga tergantung apakah itu jadi mandatori atau enggak gitu ya. Nah ini nanti kita harus rajin melihat produk hukum positif yang mencerminkan ini. Next. Nah produknya sendiri ya dari penerapan GSG itu dalam organisasi perusahaan ada yang namanya piagam-piagam, charter tuh, ya ada charter internal audit, charter whistleblowing segala macam, ada kode etik gitu ya. Nah ada pedoman-pedoman. Nah pedoman-pedoman ini semua gitu ya, yang dibuat oleh itu akan diinternalize oleh perusahaan menjadi bagian dari peraturan perusahaannya mereka atau menjadi bagian dari SOP-nya mereka dari masing-masing gitu ya. Nah jadi itu adalah jadi kalian jadi teman-teman dan adik-adik gitu ya. Jadi tahu nih kalau mau membuat piagam atau pedoman atau SOP itu kita harus ngelihat kemana nih sebagai guidance-nya gitu, sebagai umbrella-nya yang menjadi landasan kita, yaitu adalah tentang hukum positif dan prinsip-prinsip GSG-nya sendiri. Next. Mohon maaf Pak Andi, waktunya sudah habis. Mungkin untuk kesimpulan bisa langsung saja. Oh, sorry, maaf, udah kasih. Iya.
Sorry ya Pak, tiba-tiba kok nggak ada ini. Sebenarnya udah banyak nih Pak Bang Andi. Ya, cuma waktunya sayang ya. Silakan. Simpulan. Jadi baik gini teman-teman. Ini tolong dicatat jawabannya ya, panitia sama Bang Mat Saniat mungkin tolong dijawab. Nanti saya akan lihat gitu ya. Untuk nanti saya akan tentukan siapa yang menang dan saya titipkan hadiahnya. Jadi untuk GCG ini saya ingatkan sekali lagi bahwa GCG ini merupakan suatu necessity, suatu kebutuhan dan semakin hari semakin penting. Dan cakupan GCG ini tidak hanya di dalam aspek-aspek yang sifatnya bisnis, tapi sudah merambah kepada aspek-aspek yang melingkupi bisnis itu sendiri, aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga aspek moral atau etik gitu ya. Nah, jadi dalam penerapannya itu akan menjadi kompleks. Dan terakhir, poin kedua adalah saya ingin menekankan bahwa kita sebagai konsultan hukum itu bisa mengambil peran ya di dalam implementasi GCG. Peran utama kita bisa sebagai advisor dalam penyiapan infrastrukturnya dan juga bisa menjadi sebagai gatekeeper, pengawal gitu ya. Jadi pengawal dalam implementasi GCG. Sejauh ini itu yang saya lihat yang peran yang bisa kita lakukan sebagai profesional hukum, konsultan hukum baik itu maupun eksternal maupun in-house. Itu yang saya kira perlu untuk kita pahami supaya kita bisa tahu di mana kita bisa berperan dalam implementasi GCG. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada kekurangan, nanti slide akan dibagikan dan juga yang hadiah tadi ya. Baik, terima kasih. Kembali ke ya, terima kasih Bang Andi, sangat menarik sekali pemaparannya. Ya, memang sayang sekali waktunya sangat sedikit sekali ya, sehingga sebenarnya banyak pertanyaan yang diajukan, tapi karena waktu sangat mepet. Sekali lagi terima kasih. Untuk jawaban kuis tadi sudah ada beberapa, nanti akan kita sampaikan ke Bang Andi ya. Sekali lagi terima kasih Mbak, Abang dan adik-adik ya. Terima kasih Bang Andi atas kesempatan hari ini. Selamat pagi, sampai bertemu lagi di acara selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andi dan Pak Mat Sani. Saya mohon izin untuk mengakhiri kelas saat ini. Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah meramaikan acara ini. Sampai jumpa di kelas selanjutnya.